Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini sengaja saya bikin unboxing. Kebetulan kita ada beli barang di Shopee dengan toko Al-Bahri fiber optik. Ya, di Kalimaya RT 01 alamatnya ya. RW 08 nomor 40 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng. Saya beli pertama itu karena kita kebutuhan dulu, karena di lapangan sering putus. Kita sambung pakai konektor biasa, tapi kurang puas hasilnya. Kebetulan kita di lapangan pemasangan fiber optik, kabel fiber optik banyak kendala. Yang pertama adalah karena putus, terus kita sambung pakai konektor yang biasa, tapi redaman sering naik ya. Akhirnya kita memutuskan untuk beli splicer join width. Pertama kita beli 4109 karena stok kosong, akhirnya ditukar dengan 4108. Di sini saya beli di Shopee dengan harga 13 juta, belum termasuk ongkos kirim. Untuk tokonya saya masukkan deskripsi di bawah nanti. Untuk toko Al-Bahri fiber optik ABF nama tokonya. Saya beli tanggal 07 Februari 2021 dan sampai pada hari ini tanggal 12 bulan 2. Pengiriman via Shopee apa ini ya? Si cepat. Tadi udah saya bongkar karena kita untuk meyakinkan pengiriman untuk kurirnya dari si cepat, untuk meyakinkan bahwa barang tersebut baik-baik saja. Untuk pengalaman di lapangan, kita sering terkendala karena mungkin kabel ada yang putus, ditarik, disambung pakai sambungan pigtail yang biasa itu dan akhirnya bermasalah, redaman naik. Jadi daripada kita pusing-pusing, kita udah terlanjur main di FO ya, akhirnya kita dan ada kebetulan dari rezeki kita beli coba splicing. Untuk barang tersebut sudah saya cek tadi kendalanya. Untuk menghidupkan belum, cuman untuk barang tersebut kondisinya utuh terkirim. Untuk menghidupkan kita belum coba. Bagi teman-teman yang bermain FO, sepertinya ini udah satu kewajiban. Kita punya splicer. Ini kebetulan kita ambil join width 4109 pertama karena barang stok nggak ada, jadi kita yang stok ada itu 4108. Terima kasih untuk toko ABS Al-Bahri fiber optik. Barangnya udah nyampe, bagus. Saya bilang bagus karena kondisi di luarnya nggak ada yang rusak atau gimana, nggak ada. Mantap. Pengiriman termasuk cepat, respon cepat. Untuk selanjutnya kita coba langsung buka apa yang didapat di dalam kardus ini. Oke, sebentar lagi ya. Nah, ini kardusnya, kelihatan. Ini kardusnya besar. Di sini ada tulisan 9001 sertifikat. Untuk beratnya 6,5 atau sama akarnya 7, sekian. Kita buka dulu. Sangat amannya ini. Dikasih pengaman supaya barangnya nggak goyang.
double pengaman. Barangnya habis. Ini barangnya. Nah, ini barangnya. Oke, kita buka dulu kuncinya. Sini, putar ke kiri, tarik keluar, kita buka. Lumayan tebal tasnya, busa. Ini pakai busa lumayan tebal. Yang pertama kita buka ini dapat tas kecil. Kita lihat isinya apa. Kita dapat satu set cleaver ya, cleaver lumayan bagus. Ini lumayan bagus, lumayan. Warnanya kuning, mereknya di sini. Singkirkan dulu. Oh iya, ini ada ininya juga ini, tabung yang dipasang di sini. Terus dapat kuncinya ini, kunci L. Oke, satu. Dapat kuas, ini kuasnya nih, kuas kecil untuk bersih gitu. Ini dia, gunting potong rumput. Oke. Dapat gunting potong rumput. Ini kita ganjal supaya betul. Setelah itu dapat pengunci. Apa namanya ini nggak tahu nih. Ini yang jelas kayak gini bentuknya. Kalau di sini tulisannya removing loading groove. Oke, ini barang. Tuh. Sudah itu dapat untuk ngupas kabel ya, pengupas kabel ini. Satu kabel tinggal tarik. Tuh dapat lagi tabung. Nah, ini tabung ini. Ini tabung untuk thinner sebenarnya ini. Cuman bisa ini gunanya untuk membersihkan kabel fiber yang udah kita kupas. Sini. Ini dapat aluminium untuk gantungkan di sini nih, di belakang mesin. Dapat satu set tali. Ini charging ya, cas. Dapat satu set cas untuk ngecas baterai join with ini, baterai splicer ini, splicer namanya. Nah, ini dapat kayaknya untuk motong kabel FO juga ini nih, barang segini nih, apa namanya ini nggak tahu. Ini bubuk pengawet 2. Nah, ini yang penting ini. Jadi dalam pembelian splicer join with
Ini udah disertakan elektroda serepnya, jadi ini udah disiapkan. Jadi kalau rusak atau udah habis, kita nggak perlu beli lagi, ini udah dikasih persiapan. Nah, di sini ada baterai. Ini baterainya belum, masih utuh, masih segel ya. Oh, ini ada kitab beserta CD-nya, ada satu CD. Nah, ini apa ini? Kita buka dulu. Ini tang pengupas serat FO ya. Dapat satu tang kuning. Nah, habis tinggal ini lagi splicernya. Kita buka. Nah, ini dia. Oke, habis ya. Sangat aman, ini busa lunak. Kosong. Oke. Pada intinya alat ini kita butuh, karena kita kalau udah bergerak di bidang fiber optik kita sangat butuh, apalagi kalau putus. Kemarin sempat minta tolong teman-teman dari yang punya, dari teman-teman minta tolong disambungkan gitu kan. Pas kita butuh, nggak taunya waktunya itu dia sedang sibuk atau sedang dipakai barangnya, jadi kita tunggu sampai malam, sampai sore baru bisa. Jadi menurut saya yang bergerak di bidang RT RW net yang udah membutuhkan barang seperti ini, kita harus tetap beli, karena ini keperluan menurut saya. Ini uniknya masih segel, di sini tulisan Cina. Nah, ini ada plastiknya nih. Plastik. Ini baterai masih kosong. Oke, ini kondisinya. Dan LCD-nya bisa dibuka seperti ini ya. Ini masih utuh. Oke, kita coba dulu. Kita buka baterainya. Ini pertama kali ya, saya belum pernah menghidupkan. Kalau megang udah sering, cuman kalau untuk menghidupkan belum. Ini baterainya lumayan besar. Pautnya. Ini casnya ada 2. Baru tapi udah. Baru cuman udah tinggal 2. Posisi kita cek dulu. Oh, di sebelah sini. Coba masukkan. Oke. Coba hidupkan tombol on off-nya. Oke, hidup barangnya nih. Ini hidup. Jam. Hidup barangnya nih. Jelas ya. Cuma tergantung baterainya. Hidup barangnya, ini udah hidup. Coba dibuka.
Ada lampunya di sini ternyata. Nah, ada lampu nih. Oke, mantap. Mantap, mantap, mantap. Jadi kembali lagi, kenapa saya membeli splicer join with ya. Yang pertama, kita dari performa alat ini, teman-teman dari Telkom dan dia sudah make, lumayan bagus barangnya. Terus sepertinya handal, karena beberapa teman itu cuma naik motor ditenteng ke sana ke sini, barangnya nggak ada, jarang trouble kayaknya, setahu saya kayak gitu. Kemarin saya beli kabel beberapa gulung, dan ini pengalaman yang pernah pakai kabel 3 kawat ya, 3 seling. Permasalahannya tuh sebenarnya kalau kualitasnya lumayan bagus, cuman permasalahannya ketika kita buka kabel itu, kita talikan di tiang, kalau bukanya dipatah gitu, yang 3 seling umumnya keriting jadi kabelnya itu. Di situ kita gulung terlalu kecil, redaman naik. Jadi pengalaman kita pas mau nyambung ke klien, kita potong, kita pakai sambungan yang pigtail yang biasa itu, di situ sering bermasalah di gulungan itu, karena kita kabel FO-nya ketarik tadi, sering patah di pigtailnya itu. Alasannya saya beli alat ini, splicer ini, yaitu karena untuk meminimalis sambungan antara sambungan, terus kita pakai konektor, kita pakai pigtail, pakai konektor, disambungin gitu, redaman naik. Dan kemarin sempat minta tolong sama temen yang punya alat seperti ini, mirip sekali, tipe sama, dipakai itu. Ketika kita sambung memakai konektor biasa itu redaman ditarik satu gulung, karena di lapangan itu naik jadi 30-an. Tapi ketika disambung sama alat ini kita berbagi untuk teman-teman dari RT RW Net, disambung pakai alat splicer ini, dia berubah jadi 16 untuk 2 roll. Jadi menurut saya lumayan untuk rekomendasi kalau untuk usaha kecil-kecilan dengan budget yang minim. Teman-teman dari RT RW Net, kalau yang udah main FO, sepertinya untuk sementara ini yang termasuk murah lah, menurut saya murah. Kalau handal performanya itu untuk yang generasi sebelum ini sepertinya bagus. Saya tanya teman-teman yang udah lama pakai, udah setahun 2 tahun, nggak ada trouble. Jadi saya sangat menyarankan kalau memang untuk ukuran kita yang nggak terlalu beli yang harga 20 ke atas atau 50, di JW 4108 ini cukup. Kalau yang kakaknya 4109 katanya lebih bagus, tapi kalau performa kita belum tahu karena itu barang baru. Ya, terima kasih untuk ABF ya, Jakarta Barat, yang sudah mengirimkan
barang saya terima dengan bagus, kondisi normal hidup. Kita belum coba untuk sambung karena saya belum pernah seumur-umur nyambung pakai ini. Biasanya pakai konektor, antara konektor. Mudah-mudahan ke depan untuk pelanggan yang udah memakai jasa dari Permata Net, udah yang pakai FO, puas, tidak ada kendala. Kalau ada kendala cepat kita atasi. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video tutorial ini. Bukan tutorial, untuk video. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton unboxing atau buka alat baru nyampe. Baru sekali ini saya bikin tutorial. Ini pun bingung mau ngomong apa gitu. Tapi inilah adanya barangnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah. Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa, terpaksa tanya suhunya atau tanya Google. Saya pemilik channel Permata Studio Bengkulu. Terima kasih banyak yang udah subscribe atau paling tidak menonton video saya sebelum-sebelumnya. Kalau memang ada kata-kata saya atau uploadan video saya yang kurang bagus atau kurang enak dilihat, mungkin batas itulah kemampuan saya. Untuk selanjutnya kita coba melakukan perbaikan dengan kualitas. Video ini saya buat di tanggal berapa nih? Tanggal 12 bulan Februari 2021 jam 11.09 untuk saat ini. Jadi insyaallah nanti kita langsung upload video ini dengan apa adanya, paling ada potong dikit-dikit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.